Materi IPA, kelas 7 semester 1, suhu, kalor, dan energi di sekitarku. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Ya, masih di modul yang sama, tetapi kali ini kita membahas tentang energi. Ya, energi dan perubahannya. Ya, yuk kita sama-sama belajar tentang energi. Apa sih energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sebuah benda dikatakan mempunyai energi apabila benda itu dapat menghasilkan suatu gaya yang dapat dipakai untuk melakukan kerja. Ya, jadi energi yaitu kemampuan melakukan kerja. Ya, usaha ya, kerja atau usaha. Ya. Bentuk-bentuk energi. Ya, bentuk-bentuk energi ya di sekitar kita itu banyak sekali. Ya, banyak sekali, nggak cuma 6 ini, ya banyak sekali. Ya, tapi yang akan kita bahas ya 6, yaitu energi matahari, energi panas, energi listrik, energi air, energi angin, dan energi, nah ini istilahnya agak jarang kita dengar, biofuel. Ya, energi biofuel. Nah, kita akan lihat satu persatu, oke? Yang pertama, energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama bagi bumi dan kehidupan di dalamnya. Ya, sumber energi yang utama. Kalau matahari nggak ada, habislah ya kehidupan di bumi. Ya, dapat dikatakan bahwa tanpa matahari tidak ada kehidupan di bumi. Ya, karena manusia untuk bisa beraktivitas butuh sinar matahari. Ya, nah tumbuhan kalau nggak ada sinar matahari tidak bisa tumbuh, tidak bisa memasak makanannya, nggak bisa dimakan oleh binatang dan manusia. Manusia nggak bisa makan binatang juga dan akhirnya tidak ada kehidupan. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, energi matahari ya itu tadi sudah disebutkan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, manusia menggunakan salah satunya ya untuk proses pembuatan garam ya, itu penguapan dan juga ya dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik ya dalam bentuk solar cell ya, solar panel, solar cell. Itu gambarnya ya, gambarnya itu ya, solar panel. Nah, energi matahari adalah energi yang dapat diperbarui ya. Nah, sekarang kita lihat energi panas. Ya, energi panas berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya, sehingga ya suhu akhirnya menjadi sama ya, menjadi sama. Nah, energi panas yang dihasilkan diantaranya oleh api ya, matahari ya, dan sebagainya ya. Misalkan lampu ya, lampu pijar itu juga menghasilkan panas, energi panas ya. Nah, ini gambar kompor ya, kompor yang menghasilkan api ya, ini ya. Selanjutnya energi listrik. Energi listrik sangat penting bagi kehidupan manusia ya, apalagi zaman sekarang, karena dengan alatnya tepat ya, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya kipas angin, setrika, microwave, dan sebagainya ya. Yang sekarang lagi ngetren ya, charger. Ya, itu buat ngecas baterai ya. Itu memanfaatkan energi listrik ya. Energi listrik dihasilkan dari berbagai sumber ya, seperti air, minyak bumi, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain-lain. Ya, nah ini contoh pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik. Ya, ini seperti ini. Ya, bahaya kalau dekat-dekat ya, nanti bisa terkena listrik ya, terkena gelombang listrik dan itu bisa menjadi kamu kesetrum gitu ya. Ini bahaya sekali ya, tegangan tinggi. Energi air ya, berikutnya. Energi air adalah energi yang
dihasilkan dari air yang mengalir, ya. Nah, air mengalir dapat memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain, ya. Air mengalir itu dulu dijadikan sebagai alat transportasi, ya, perahu, ya, untuk menghanyutkan kayu, ya, kayu-kayu, ya, itu menebang pohon, ya, itu nggak digotong-gotong tapi dihanyutkan. Kalau nebang pohonnya dekat sungai, ya, dihanyutkan, ya, nanti di mana dijaga, diambil, ya, itu salah satunya, ya. Nah, selain itu juga untuk menggerakkan itu, ya, turbin, ya, itu sebagai pembangkit listrik tenaga air juga, ya, itu energi air. Nah, manfaat dari energi air diantaranya adalah pembangkit listrik, ya, PLTA, dan alat transportasi yang tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Energi air adalah energi yang dapat diperbarui, ya. Tadi sudah ada energi dapat diperbarui, energi matahari, ini air juga, ya. Nah, sekarang energi angin. Energi angin, ya, digunakan untuk memutar turbin yang berfungsi mengubah energi gerak angin menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Yaitu, ya, turbinnya beda, ya, dengan turbin air, ya. Ini turbinnya pakai baling-baling, ya. Jadi energi angin, ya, angin yang bertiup, baling-baling yang berputar. Nah, itu menggerakkan generator listrik menghasilkan energi listrik. Sehingga energi angin adalah energi yang dapat diperbarui, ya. Ingat tuh, ya, sudah 3 yang bisa diperbarui. Nah, ini energi biofuel. Ya, energi biofuel adalah salah satu bentuk energi baru, ya. Energi baru. Nah, baru mulai abad 21, ya, mulai dikembangkan, ya, di mana, ya, dunia sudah masuk krisis energi karena makin berkurang sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara, ya, itu semakin menipis cadangannya, sehingga harus ada energi yang baru, ya. Nah, salah satunya biofuel, ya. Yang lainnya energi listrik, ya. Untuk kendaraan sudah mulai banyak, ya, kendaraan-kendaraan yang menggunakan baterai, ya, baterai. Nah, ini masih menggunakan bahan bakar tetapi sudah diganti, tidak pakai minyak bumi, tidak pakai batu bara, tapi pakai biofuel, ya. Apa sih biofuel itu? Energi biofuel diperoleh dari konversi tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi dari tumbuh-tumbuhan diubah, ya, diubah seperti tebu, kelapa sawit, jagung, ya, menjadi sumber bahan bakar yang setara dengan minyak bumi, ya, itu, ya. Nah, itu salah satunya yang sudah dijual, ya, di Pertamina itu biodiesel, ya, itu, ya, itu bahan-bahannya ada B0, B20, B30, B100, ya. Nah, ini yang energi biofuel, ya. Nah, energi biofuel dapat diperbarui dalam waktu singkat. Tidak tersedia secara bebas, ya, seperti angin, matahari, air, ya. Tapi ditanam, ya. Kalau tanam otomatis lebih cepat, ya, tersedia kembali, ya. Itu makanya dapat diperbarui dalam waktu singkat, maksudnya itu, ya. Sekarang kita masuk pada perubahan energi, ya. Energi, ya, itu bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Tetapi perubahan energi itu pasti membutuhkan alat atau mesin, ya. Nah, ini contoh. Energi kimia diubah menjadi energi listrik, ya. Itu alatnya baterai, aki, ya. Itu energi kimia jadi energi listrik. Energi listrik jadi energi gerak, contohnya apa? Kipas angin. Energi gerak jadi energi listrik, contohnya apa? Dinamo sepeda, ya. Lampu sepeda kamu bisa nyala, ya, kalau dinamonya diputar, ya. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya apa? Solder listrik,
ya, microwave, ya. Nah, itu contoh perubahan energi, ya. Nah, sekarang kita masuk sumber-sumber energi. Nah, sumber-sumber energi ini ya, ini baru sebagian ya, masih banyak lagi. Ya, sumber-sumber energi, matahari, air, angin, listrik, tumbuhan, minyak bumi, batu bara, nuklir. Ya. Nah, yang kuning maksudnya apa? Yang putih maksudnya apa? Nah, kamu cari tahu sendiri ya. Harusnya kamu udah tahu ini maksudnya apa. Ya. Oke, ini sumber-sumber energi sebagian ya yang memang kita pakai sehari-hari ya. Apa yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama, matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Ya, sumber yang paling utama, energi matahari. Terus, yang kedua, ada energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Tentunya ke depannya kita harus menggunakan energi yang mana? Energi yang sumber energinya dapat diperbarui dong. Ya, jangan selalu yang tidak dapat diperbarui karena nantinya kita bisa kehabisan energi. Ya, kalau sudah kehabisan sulit ya. Tapi kalau diperbarui ya mudah karena ada terus gitu. Oke. Tugas mandiri kamu. Yang pertama, ya ini perhatikan ya. Tuliskan 4 bentuk energi lain yang belum disebutkan pada video pembelajaran ini. Ya, jadi nggak boleh sebut ya energi matahari, nggak boleh sebut energi panas, nggak boleh sebut energi listrik, energi air, energi angin, energi biofuel, tapi energi lain ya, cari 4 lagi yang lain. Oke? Sekarang tugas yang kedua. Nah, tugas kedua nih agak susah nih. Banyak ya. Tuliskan masing-masing 4 contoh alat. Ya, jadi alat yang dapat mengubah pertama energi listrik jadi energi cahaya. Apa saja? Ya, energi listrik jadi energi cahaya. Terus energi listrik menjadi energi bunyi. Apa saja? Terus yang terakhir, energi listrik menjadi energi panas ya. Apa saja? Ya, oke? Ya, kamu pasti bisa ya. Kamu kalau bingung ya kamu baca-baca buku sains ya atau ya kamu cari di internet ya. Informasi banyak, tinggal bagaimana kita mau mencarinya atau tidak ya. Semangat ya. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?